Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LRI TV dalam acara Tahu Nak Sanak. Acara yang informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sanak semuanya? Semoga sehat-sehat saja, dan yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Buat sanak yang tinggal di Sumatera Barat mungkin tidak asing dengan dua rumah sakit ini. Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil Padang dan Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Rumah sakit terbesar di Sumatera Barat. Sanak tahu tak siapa orang di balik dua nama rumah sakit itu? Sampai-sampai nama mereka diambil sebagai nama rumah sakit dan apa jasa mereka. Pengen tahu di balik nama rumah sakit Muhammad Jamil dan rumah sakit Ahmad Muhtar? Mari nonton video ini sampai selesai. Dan buat sanak yang belum subscribe lah dulu biar dapat informasi terbaru tentang channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang video. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Jamil, atau juga disingkat dengan RSMDJ, adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang didirikan pada tahun 1953. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit pemerintah yang merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Sumatera bagian tengah. Selain rumah sakit pemerintah, RSMDJ juga berperan sebagai rumah sakit pendidikan. Salah satunya Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Dr. Muhammad Jamil, salah satu dokter, dosen, dan gubernur yang pernah bertugas di Provinsi Sumatera Tengah. RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang dibangun pada tahun 1953 di atas areal tanah seluas 8.576 hektar di Jalan Kutilang, Sawahan, Padang. Karena Jalan Kutilang ini merupakan jalan pendek yang berada dalam komplek rumah sakit, maka letaknya sekarang lebih dikenal berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang. Rumah sakit telah mengalami beberapa kali pergantian nama. Saat berdiri, rumah sakit ini pertama kali bernama RSU Megawati dengan kapasitas 100 tempat tidur. Kemudian berganti nama menjadi RSUP Padang hingga tahun 1978 berdasarkan SK Menkes RI nomor 134 tahun 1978. RSUP Padang resmi berganti nama menjadi RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang. Nama Muhammad Jamil adalah tokoh kesehatan masyarakat dan dokter pada masa Hindia Belanda yang berasal dari Sumatera Barat. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang memperoleh 2 gelar doktor. Selain berkecimpung di dunia kedokteran, Muhammad Jamil juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan yang tangguh dan pengabdi kemanusiaan. Pendidikan Muhammad Jamil lahir di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 28 November 1898. Ia menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya di Kayu Tanam. Kala itu, ia kerap mengisi waktunya untuk belajar mengaji. Ayah Jamil adalah seorang petani, sedangkan keluarga ibunya banyak yang menjadi ulama terpandang pada 1906. Ia dimasukkan oleh pamannya di Europese Leger School atau LS, atau Sekolah Dasar Zaman Kolonial Hindia Belanda di Padang Panjang. Selama di sekolah, Jamil dikenal sebagai siswa yang sangat cerdas. Berkat kecerdasannya, ia pun tampil paling menonjol dibanding teman-teman kelasnya, termasuk orang-orang Belanda. 6 tahun kemudian, ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di ELS. Lebih tepat 1 tahun dari seharusnya.
Setamatnya dari ELS tahun pada 1912, ia dikirim pamannya ke Batavia untuk mengikuti ujian masuk sekolah kedokteran atau Stovia. Muhammad Jamil pun dinyatakan lolos dan resmi menjadi murid kedokteran di Stovia. Selama belajar di Stovia, ia tidak hanya aktif di bidang akademik saja, melainkan juga bergabung dalam organisasi Jong Sumatran Bun. Dari situlah bibit-bibit pergerakan nasional mulai muncul dalam dirinya. Jamil menghabiskan masa pendidikannya di Stovia selama 9 tahun. Ia lulus pada 29 April 1921 dengan menyandang gelar kedokteran. Setelah lulus dari Stovia, Muhammad Jamil diminta menjadi asisten dosennya dalam mengajar sekaligus melakukan berbagai riset kedokteran. Kemudian pada 1924, pemerintah mengirimnya ke Sumatera Barat untuk melayani rumah sakit dan poliklinik di Bukit Tinggi, Baso, Matur, Lubuk Basung, hingga Tiku. Di sela-sela kesibukannya, Jamil masih melakukan riset mengenai tuberculosa dan menuliskan laporan mengenai hasil risetnya tersebut. Laporan yang ia tulis berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintahan Hindia Belanda. Pada 1926, Jamil dipindahkan ke Tapanuli untuk melayani masyarakat di Panyabungan. Di sinilah ia dihadapkan oleh wabah malaria yang melanda daerah tersebut. Selain mengobati pasien, ia juga melakukan riset soal malaria untuk memudahkan dalam bertugas. Hasil risetnya berhasil melahirkan sebuah karya ilmiah tentang pola ampuh memberantas penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles itu. Mendapat 2 gelar doktor, prestasi yang diraih Muhammad Jamil mengantarkannya pada kesempatan untuk berkuliah di Belanda. Pada 1929, ia bertolak untuk melanjutkan studi kedokteran di Universitas Utrecht dan lulus pada 31 Mei 1932 dengan gelar dokter Medicijn Intensivien atau dokter ahli penyakit dalam. Tidak berhenti di situ saja, kecerdasannya kembali mendatangkan beasiswa untuk belajar di Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Jamil berhasil meraih gelar doktor keduanya di bidang kesehatan. Dengan begitu, ia menjadi orang Indonesia pertama yang memperoleh 2 gelar doktor. Berkiprah di tanah air setelah menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat, Muhammad Jamil kembali ke tanah air dan mulai bertugas di Batavia pada 1934. Setelah itu, ia sempat ditugaskan di beberapa kota di Jawa hingga akhirnya dipindahkan ke Bengkalis, Riau pada 18 November 1935. Jamil bertugas di Riau selama 3 tahun sebelum akhirnya dipindahkan lagi ke Pulau Jawa pada 1938. Di kantor pusat malaria di Batavia, ia kembali melakukan riset tentang cara membunuh jentik-jentik nyamuk malaria. Berkat penelitiannya tersebut, Jamil dinobatkan sebagai malariolog atau ahli malaria. Pada akhir 1940, ia pindah tugas lagi ke Bengkulu untuk menjabat sebagai kepala wilayah kesihatan untuk Keresidenan Bengkulu. Ketika bertugas di Bengkulu, Jamil bertemu dengan Soekarno yang sedang menjalani hukuman buangan ke sana. Namun, karirnya hancur saat Jepang datang mengambil alih kekuasaan Belanda pada 1943. Jamil memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan membawa keluarganya ke Padang Pariaman, Sumbar. Aktif berpolitik meski tanpa latar belakang dunia politik, Muhammad Jamil mantap untuk bergabung bersama para tokoh dan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Bersama tokoh pendidikan Muhammad Jafi, Sultan Muhammad Rashid, dan Arif Datuk Majo Urang, ia membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Dalam sidang pertama KNID Sumbar yang dilaksanakan pada 31 Agustus 1945, ia berperan sebagai wakil ketua mendampingi Muhammad Jafi. Ketika Jafi terpilih menjadi residen, Jamil menggantikan posisinya sebagai ketua KNID Sumbar pada September 1945. Dalam pidato-pidatonya, ia berhasil membakar semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, ia memangku jabatan Residen Sumatera Barat periode 18 Maret 1946 hingga 1 Juli 1946. Akhir hidup Muhammad Jamil wafat pada 1961. Pada 1978, namanya kemudian diabadikan menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Jamil Padang. Menjadi pemerintah Indonesia juga menetapkan Jamil sebagai pejuang kemerdekaan di Sumatera Barat. Kita lanjut ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi atau RSUD Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, juga disingkat RSAM, adalah sebuah rumah sakit pemerintah yang terletak di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Nama rumah sakit ini diambil dari nama Profesor Dr. Ahmad Muhtar, seorang dokter dan ilmuwan yang merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Lembaga Eichmann, sebuah lembaga penelitian biologi di Jakarta yang didirikan pada masa pendudukan Belanda. RSUD Dr. Ahmad Muhtar didirikan sebagai rumah sakit militer Belanda pada 1908. Ketika masa pendudukan Jepang, rumah sakit ini beralih menjadi rumah sakit militer Jepang. Setelah kemerdekaan, rumah sakit ini menjadi rumah sakit tentara. Pada 8 September 1952, rumah sakit tentara diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Sumatera Tengah. Kemudian, rumah sakit ini menjadi milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pada 1979, pemerintah menetapkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit umum Bukit Tinggi kelas C dengan kapasitas 250 tempat tidur. Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas mengusulkan penggantian nama pada Menteri Kesehatan yang disetujui melalui surat keputusan tertanggal 13 Oktober 1981. Rumah Sakit Umum Bukit Tinggi resmi berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Tidak banyak diketahui oleh masyarakat bahwa Indonesia memiliki tokoh pelopor kebangkitan ilmu pengetahuan, yaitu Profesor Dr. Ahmad Muhtar. Muhtar merupakan seorang dokter sekaligus ilmuwan yang lahir di Boncol pada 10 November 1890. Profesor Dr. Sangkot Marzuki, MSc, PhD, DSc, Direktur Lembaga Eichmann pada tahun 1992 sampai 2014, dan Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIPI, yang bertindak sebagai pembicara menjelaskan bahwa Muhtar mendapatkan gelar Resident Arts atau Dokter Hindia di Stavia pada tahun 1915. Stavia merupakan sekolah pendidikan dokter pada zaman penjajahan Belanda yang sempat merubah nama menjadi Ika Daigaku saat Jepang mengambil alih wilayah Indonesia, atau yang saat ini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Muhtar merupakan seorang dokter yang sejak awal karirnya telah menunjukkan minat serta kemampuannya. Karena Muhtar berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan dokter di Universitas Amsterdam, Belanda bersama Raden Sosio dan Mas Dito. Tidak lama setelah itu mereka berhasil lulus dengan mudah
sebagai dokter berkualifikasi setingkat lulusan Belanda yang bergelar ARTS. Mereka juga kembali melanjutkan pendidikan kedokterannya dengan fokus pada laboratorium sebagai persiapan disertai doktoral. Berkat kepandaiannya, Mutar berhasil lulus pada tahun 1927 dengan mematahkan hipotesis Noguchi, ahli bakteriologi Jepang, tentang Leptospira sebagai penyebab penyakit kuning. Meskipun Mutar dan rekannya bukan orang Indonesia pertama yang berhasil menempuh tingkat doktor di Belanda, namun mereka adalah orang-orang yang pertama kali tetap memilih untuk berkiprah sebagai dokter ilmuwan setelah kembali ke tanah air. Kendati demikian, karir ilmuwannya tidak berjalan mulus. Dia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1945 oleh Kempeitte, militer Jepang, saat menjabat sebagai direktur lembaga Eijkman, lembaga penelitian biologi di Jakarta yang berdiri sejak zaman Belanda. Mutar dihakimi atas tuduhan pencemaran vaksin TCD dengan toksin tetanus yang menewaskan 900 orang Romus H. di Klender. Meskipun kebenaran atas tuduhannya masih belum bisa dipastikan, nama serta jasa-jasanya pun seketika redup karena tragedi tersebut. Hingga pada tahun 2020, pemerintah daerah Sumatera Barat membangun monumen Profesor Dr. Ahmad Mutar yang dilengkapi dengan penerbitan buku biografi berjudul Tumbal Vaksin Maut Jepang untuk mengenang tokoh nasional asli Sumatera Barat. Demikianlah bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang channel ini. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Jangan lupa follow juga medsos di bawah ini ya. Doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya diberi kekuatan untuk melawan Zionis sana. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.